pemirsa, berjumpa lagi di program Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan bersama saya Anggun Oktarini. Dan kali ini tim Suara Dapil sudah berada di salah satu daerah, yaitu tepatnya Banten 1, bertepatan di Kabupaten Pandeglang dan juga Kabupaten Lebak. Untuk mengetahui profil Banten 1, kita saksikan dulu profilnya berikut ini. Tim Suara Daerah Pemilihan kali ini membuka peta Pulau Jawa dan kami pun melihat ke wilayah paling barat di Pulau Jawa untuk tujuan kami pada episode kali ini. Tentunya Anda akan familiar dengan daerah ini. Ya, benar sekali, Banten. Pada kesempatan kali ini saya dan tim Suara Dapil akan mendatangi Provinsi Banten. Lebih tepatnya kami akan mendatangi Kabupaten Pandeglang yang merupakan termasuk wilayah daerah pemilihan Banten 1. Dulunya, provinsi ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun pada tahun 2000 akhirnya dilakukan pemekaran daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya bertempat di Kota Serang. Namun, kita tidak bicara soal Kota Serang lebih dalam, melainkan kita akan berfokus pada Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu nadi dari Provinsi Banten. Maka pemerintah Kabupaten Pandeglang mendorong kemajuan ekonominya dengan menggalakkan ekonomi kreatif. Tentunya, pemerintah tidak bekerja sendirian. Aspirasi pun didapatkan dari berbagai kalangan dan salah satunya melalui anggota dewan terpilih di daerah tersebut. Setelah kita melihat profil dari Banten 1, kali ini kita sudah berjanjian dengan anggota Dewan terpilih yaitu Ahmad Dimyati Natakusuma, fraksi PKS, bertugas di Komisi 3 dan juga pimpinan BURT. Nah, kita mau tahu dong kegiatan apa saja yang beliau lakukan di dapilnya? Ikuti terus. Tibalah kami di Kabupaten Pandeglang. Dengan rasa antusias, kami sudah berjanjian dengan salah satu anggota dewan terpilih dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang bertugas di Komisi Daerah Pemilihan Banten 1, yaitu Ahmad Dimyati Natakusuma, atau biasa kita sapa dengan Bapak Dimyati. Ya, kesempatan kali ini kami dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan beliau di daerah pemilihannya dalam menyerap aspirasi masyarakat dan juga menyampaikan informasi bermanfaat yang bisa ia berikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadis sosial yang saya hormati serta PKH, Sekop dan supervisor serta pendamping yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, PKH ini adalah jadi ada pasukan itu ada organik dan anorganik. Ada pasukan inti dan ada sub. PKH ini pasukan inti yang memang dibekali kemampuan bagaimana memberikan sosialisasi, memberikan informasi, transformasi of information, transformasi of knowledge kepada para penerima manfaat. Apa penerima manfaat? KPM ya? KPM, keluarga penerima manfaat. Ini PKH ini kan tenaga kerja, para pekerja sosial, betul tidak? Maka pekerja itu wajib diasuransikan hidupnya untuk anak istrinya, untuk suaminya, untuk masa depannya, termasuk kematiannya. Harus punya harga. Wajib itu, karena saya membidani undang-undang yang namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi oleh sebab itu saya tanyakan seperti itu kepada Ibu Kadis Sosial. Tapi informasinya sudah masuk ya. Jadi sudah masuk dan insya Allah ya, kita berharap nanti ada apa perhatian tambahan dari pemerintah daerah.
Tapi setidaknya kalian ini adalah pekerja, tentaranya bupati. Saya yakin KPM ini lebih nurut sama Bapak Ibu sekalian dibandingkan sama lurahnya. Wah, betul. Saya mau tanya, KPM ada berapa di Pandeglang? 64.593. Itu belum keluarganya. Betul. Maka kekuatan PKH luar biasa. Kekuatannya, potensinya luar biasa. Maka kalau tidak diberdayakan, tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, Pandeglang rugi. Maka untuk sukses Pandeglang, PKH harus sukses. Siap tidak? Nah, maka inilah kunci kebersamaan. Nah, cuma harus ada penyambung. Maka Ibu, saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara-saudara sekalian terus semangat, terus berjuang. Nah, sebelumnya tadi yang saya sampaikan, saya punya membawa program itu asuransi tenaga kerja. Tapi saya dapat informasi dari Bu Kades sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Tadinya saya mau cover setiap bulannya untuk para pendamping PKH. Ya, ini udah niat baik, gitu ya. Tapi sudah, kenapa? Kalau PKH meninggal dunia, 42 juta itu. Berbagai hal yang ia upayakan agar perannya sebagai anggota dewan terpilih bisa dirasakan oleh masyarakat yang memilihnya. Yang pertama itu tadi infrastruktur, supaya ke depan lebih memudahkan kerja-kerja para pendamping ini untuk mendampingi masyarakat supaya apa yang kita cita-citakan dari pusat sampai ke daerah itu bisa optimal. Mengikis kemiskinan misalkan, kemudian juga daya beli masyarakat, terus selanjutnya lebih kepada kesejahteraan saja, harus cepat tercapai gitu. Nah, itu butuh kerja-kerja kita semua, khususnya kami menitipkan itu kepada beliau, kepada Pak Dimyati, untuk bagaimana menyampaikan ini juga ke nasional supaya diprioritaskan, karena Pandeglang ini juga masuk salah satu kabupaten tertinggal. Harapan kami agar Padim bisa melihat bahwa pengentasan kemiskinan ini memang salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah ini adalah salah satunya adalah PKH. Nah, kami berharap dengan kehadiran Padim selaku anggota dewan bisa menjembatani bagaimana aspirasi-aspirasi yang ada di khususnya di SDM PKH agar etos kerja pendamping ini bisa lebih semangat, bisa lebih kontributif, tentunya bisa menyumbang bagaimana angka kemiskinan ini terus-menerus berturun dengan adanya dorongan dari Padim menjembatani kepada pemerintah terutama di leading sektornya tadi Kementerian Sosial, seperti itu. Kami pun mulai mengikuti kegiatan beliau yang terjun langsung ke masyarakat. Sangat terlihat masyarakat sangat menyayangi beliau sebagai anggota yang mereka pilih dalam membawa setiap aspirasi kepada pemerintah, hingga sampai menjadi sebuah program pemerintah yang justru tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di daerah pemilihannya saja, melainkan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khutbah Jumat biasanya wajib meningkatkan iman dan takwa. Orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah yang tentara jabatannya besok pensiun jadi rakyat, betul. Kalau sudah pensiun pakai baju polisi baik disangka edan, betul. Pakai baju tentara pejabat kayak gitu, nggak boleh som, apalagi kumaneh kabehan, gitu kan? Kita semua. Kenapa? Ya nggak boleh sombong. Anggota DPR ada habisnya. Orang berilmu juga begitu,
nggak boleh sombong. Untuk punya ilmu tinggi, pikun. Maka kesombongan itu tidak boleh. Kita selalu berikrar 5 kali dalam sehari, berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Walaupun kita pasrahkan Allah, kita sebagai manusia harus punya proteksi dalam hidup. Untuk siapa? Untuk ahli waris, untuk yang nguburkan, untuk yang selamatan. Ulah paeh ngarepotkeun. Betul. Sekarang hadirlah pemerintah daerah. Pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat, dan juga rasa sayang, rasa cinta dari bupati dan dari saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, tadi Anggun sempat lihat beberapa kegiatan Bapak nih. Bapak kan tadi udah ada di acara PKH. Terus dan hari ini ketemu dengan Ibu-ibu Majelis Taklim dan juga bapak-bapaknya. Nah, ini apa memang ini rutinitas Bapak selama reses yang dilakukan selama Bapak menjabat jadi anggota dewan? Iya, ini rutinitas dilakukan 18 titik. Jadi salah satu titik ini di Masjid Carita ini. Jadi kita dekat dengan guru ngaji, dekat dengan ustazah, ustadz, dan juga dengan para PKH, masyarakat, RT RW, BPD, dan juga termasuk pemerintah. Salah satu untuk menyerap aspirasinya sendiri yang dilakukan sama Bapak kita ingin betul-betul kita bertanya kepada mereka ingin apa. Silakan ingin apa, ada masalah apa, punya program apa, sampaikan seluas-luasnya dan sepuas-puasnya supaya untuk kepentingan masyarakat agar lebih sejahtera, lebih aman, nyaman, dan tentram. Nah, begitu aspirasi sudah diterima, itu yang nganterin langsung Bapak sendiri ke masyarakat atau melalui kalau tim? Aspirasi sudah diterima, masukan sudah diterima menjadi pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu digodok di DPR, digodok di DPRD, digodok di pemerintahan, termasuk di pemerintah daerah. Kita serahkan masukan-masukan itu supaya mereka aspirasi ini menjadi masukan sebagai pokok-pokok pikiran dalam musrenbang. Musrenbang tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Jadi betul-betul masukan ini sangat berharga. Jadi masyarakat kebutuhannya apa akan ketahuan. Jadi itu Bapak benar-benar dengan tim ya tentunya ya. Dengan tim menyerap aspirasi, terus bantu menggodok di DPR sendiri bersama dengan pemerintah. Kebanyakan masyarakat itu kan keinginannya infrastruktur. Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, termasuk bantuan-bantuan pertanian dan pengajian. Maka kita hadir di tengah-tengah masyarakat dimanapun. Mau di hotel, di masjid, di musola, di majelis taklim, di sekolah. Kita juga nyerap dari guru-guru yang ada, problem-problem apa saja yang ada. Maka kita tangkap aspirasi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Saya 18 titik itu masih kurang. 35 titik, 35 kecamatan yang saya lakukan setiap reses. Dengan keadaan yang cukup, jadwal yang cukup padat, itu sendiri semua bisa terrealisasi Pak? Waktu jadwal-jadwal itu apakah bahkan ada titik-titik tambahan walau di luar dari rencana? Ya itu tadi seperti PKH tadi di luar rencana. Oh ya. Jadi titik tambahan itulah yang menjadikan ya tambah kegiatan, tambah biaya, tambah juga waktu, sehingga waktunya memang terserap banyak. Tapi itu tadi semua anggota DPR itu adalah untuk kepentingan rakyat masyarakat. Ya kita berharap betul-betul anggota DPR itu perhatikan semua konstituen yang ada. Siap. Setelah ini Bapak mau kemana? Setelah ini mau Kecamatan Jiput. Kecamatan Jiput, kalau begitu Anggun dan tim Suara Dapil boleh ikutin Bapak kita tunggu ya. Oke, kita baik. Tunggu, oke ya. Ya pemirsa, setelah ini tim Suara Dapil akan tetap mengikuti anggota Dewan terpilih dan jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Dapil. Senang rasanya bisa menjadi bagian perjalanan dari anggota Dewan terpilih dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Pandeglang, wilayah yang kaya akan kerajinan tangan dan pariwisatanya menjadi moda utama pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Banyaknya lahan yang bisa digunakan untuk berjalannya ekonomi membuat wilayah ini terbilang mudah untuk menjalankan usaha apapun. Namun, perlu diketahui, ternyata masih sedikitnya pengetahuan masyarakat terkait banyak hal, seringkali memunculkan permasalahan tersendiri, dan bahkan harus hingga dibawa ke ranah hukum. Melihat hal tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat dalam penyelesaian menggerakkan legislator senior ini untuk membentuk lembaga konsultasi hukum yang dinamakan Natakusuma & Partner Advocate. Dan kami tim Suara Dapil berkesempatan khusus untuk bisa mendatangi langsung kantor tersebut dan banyak berbincang terkait tujuan didirikannya lembaga konsultasi hukum ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Tadi Anggun sempat ketemu sama Bapak nih di depan. Mau ngobrol boleh? Boleh dong. Duduk ya? Silakan duduk. Oke. Gimana Gun? Dari mana aja Gun? Tadi Anggun ngikutin Bapak aja nih dari jauh, bareng sama dengan teman-teman dari Suara Dapil. Nah, tapi Anggun mau dengar sedikit dong. Kan Bapak tadi beberapa waktu siang tadi datang ke beberapa majelis. Itu sebenarnya dalam rangka apa sih Pak? Jadi kebetulan ada reses dan sosialisasi undang-undang. Nah, reses kami bertemu beberapa konstituen dan masyarakat, termasuk aparatur, pemerintah. Dan kebetulan saat reses itu ada kunker bupati, kami juga menghadiri itu. Jadi juga ada PKH. Jadi ada beberapa tempat yang saya kunjungi. Nah, kebetulan itu sudah diatur oleh tim, sehingga kami tinggal beberapa tempat saja. Tujuannya adalah kami ingin mendapatkan aspirasi, masukan, dan juga keluhan masyarakat. Ada problem, termasuk sosialisasi corona, permasalahan corona yang ada. Jadi memang saya biasa setiap reses ataupun dapil pasti bertemu dengan masyarakat. Tadi di dalam pertemuan bersama masyarakat sendiri, Anggun sempat dengar juga nih terkait dengan sosialisasi undang-undang. Memang seberapa butuh sih masyarakat untuk diedukasi terkait dengan undang-undang yang sudah ada? Iya, karena masyarakat itu awam. Kalau tidak disosialisasikan, mereka tidak tahu ada undang-undang nomor 6 tentang desa misalnya, terus ada undang-undang tentang tenaga kerja, ada undang-undang tentang kesehatan. Banyak sekali undang-undang yang mereka tidak pahami, termasuk konstitusi, sosialisasi 4 pilar kebangsaan, mereka nggak hafal. Benar. Sehingga mereka tidak tahu apa sih 4 pilar itu, dipikir meja kan gitu. Maka 4 pilar itu ya tadi, 1 adalah Pancasila, 2 adalah NKRI, 3 UUD 45, 4 ya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini di belakang ada tulisan Natakusuma dan Partner Advocate. Ini apa nih gagasannya, kenapa ini didirikan? Apa ada hubungannya dengan undang-undang yang sebenarnya masyarakat sendiri nggak tahu nih Pak? Memang saya ini backgroundnya advokat, backgroundnya adalah sarjana hukum, lawyer. Jadi saya membuat Natakusuma & Partner adalah tiada lain untuk membantu masyarakat yang kebetulan kena masalah hukum, terutama masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang dikriminalisasi misalnya, atau masyarakat yang kena musibah dalam arti dirugikan oleh seseorang atau termasuk oleh pemerintah misalnya di hal-hal yang keputusan pemerintah yang tidak sesuai. Ada misalnya yang mengajukan petun, ada perdata maupun pidana. Kami bantu semua. Gagasannya ini memang didirikan secara cuma-cuma juga ya Pak? Ya, gagasannya adalah dibentuk Natakusuma & Partner adalah pertama untuk mengumpulkan para advokat sebetulnya dan para legal, supaya mereka bersatu dalam naungan Natakusuma & Partner sebagai profesional di bidang hukum, maka membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Membutuhkan dalam arti kalau tidak dibantu ya akan dengan sendirinya mereka mendapat ketidakadilan. Bapak ada rencana-rencana ke depan nggak nih untuk terkait dengan memberi jembatan bagi masyarakat selain dengan pertemuan tadi, selain dengan dari Natakusuma, apakah ada
program-program yang bisa menyerap aspirasi yang sedang Nah, diupayakan? kami kan menyerap aspirasi tadi itu ke masyarakat, masyarakat Carita, masyarakat Jiput, masyarakat sebetulnya sebelum Anggun ke sini kami sudah melakukan 10 hari, 9 hari kemarin. Oh ya. Jadi ada beberapa kecamatan, Kecamatan Munjul, Kecamatan Sindang Resmi, Kecamatan Patia, terus juga ada beberapa kecamatan lainnya yang kami sudah kunjungi. Jadi termasuk tadi ke Jiput dan Carita. Jadi kami kunjungi masyarakat di sana. Jadi titik yang diberikan dalam reses kan 18 titik. Tapi kami melakukannya hampir 35 titik. Di setiap reses? Di setiap reses itu, karena memang konstituen kami ada 35 kecamatan. Semua ingin dikunjungi. Harus malah. Nah, malah hitungan hari kurang. Tapi ini diuntungkan karena ada edaran bupati yang di Kabupaten Pandeglang dan juga di Banten, Pak Gubernur serta Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi tanggal 16 sampai 30 itu agar betul-betul tidak ada kegiatan kumpul-kumpul. Nah, karena saya sudah buat yang tanggal 16, berarti 16 sore sudah tidak, 16 malam ini sudah tidak boleh ada lagi bertemu, berkumpul dengan masyarakat. Nah, saya juga menghimbau kepada pemerintah daerah melakukan itu. Nah, melihat bahwa dari Kota Pandeglang sendiri ya, itu merupakan salah satu kota pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, menghadapi itu sebagai seorang wakil rakyat, gimana nih memberi himbauannya kepada masyarakatnya sendiri di daerah? Nah, maka dengan saya berharap kepada pemerintah daerah, nanti kan rencana tanggal 19 ada musrenbang kabupaten. Saya menghimbau tidak dilakukan rapat terbuka, tapi musrenbang itu dilakukan melalui comment center dan radio. Jadi radio berkah minta pendapat masyarakat. Jadi melalui media nanti. Jadi lewat media elektronik nanti masuklah masukan-masukan itu sebagai perbendaharaan pemerintah daerah untuk menetapkan sebuah rencana program ke depan melalui musrenbang kabupaten, musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga aspirasi bisa ditangkap seluas-luasnya. Nah, saya juga rencana besok mau ke Polres Pandeglang. Anggun mau ikut? Boleh, tentu. Nanti Anggun kita bersama lihat tim. Polres, kita ingin masukannya, termasuk kita mau lihat hasil pembangunan. Karena saya kebetulan di Komisi Hukum di Polres Pandeglang ada anggaran untuk pembangunan kantor Polres. Nanti kita melihat sudah sejauh mana pembangunan tersebut, hasilnya seperti apa. Nanti itu sebagai bahan saya di dalam RDPU dengan Kapolri. Menarik sekali. Sepertinya sebenarnya banyak ya kegiatan Bapak yang bisa kita kunjungi karena ini berbenturan dengan peraturan dari Pak Presiden sendiri untuk melakukan. Iya, akhirnya kita nanti kita berkunjung saja, tapi dengan protap pencegahan virus corona. Jadi tetap kita gunakan protap itu sehingga kita mengunjungi Polres besok dan kita juga ingin menyerap aspirasi dari Polres, sebetulnya dari Kejaksaan, dari Pengadilan. Kebetulan saya di Komisi Hukum ingin menyerap aspirasi apa kebutuhan institusi-institusi penegak hukum di Kabupaten Pandeglang. Kebetulan saya mitranya di Komisi Hukum. Saya kembali lagi boleh ya Pak ke Nata Kusuma and Partner nih. Boleh. Gimana sih masyarakat bisa minta bantuan hukumnya ke sini? Adakah langkah-langkah yang harus mereka jalani? Misalnya mereka harus mendaftar terlebih dahulu, ataukah ada satu wadah lagi yang menampung dan menyortir permasalahan mereka, atau seperti apa yang ditawarkan? Saya punya staf kan tadi seperti tadi ya, datang staf saya, ini buktinya bahwa mereka menyampaikan bahwa ini ada persoalan-persoalan di daerah, di desa, di kecamatan. Maka dengan sendirinya kita data dulu, inventarisir. Inventarisir mana yang memang dicurangi, mana yang memang tidak mendapatkan keadilan, maka kita akan bantu. Tapi kalau yang tujuannya lain, ingin menguasai hak orang, ingin mengambil hak orang, ya? itu ada. Ada juga ya? Ada yang ingin tanah, tidak punya tanah, ingin menguasai tanah, itu kami tolak. Tapi prioritas di sini Kami itu intinya prioritas membantu yang benar. Yang benar saja. Kalau yang bermasalah, betul kami lihat ada bermasalah hukum, misalnya yang bersangkutan korupsi, terus minta tolong, kami tidak akan, kami relakan ikhlaskan ke yang lain. advokat lain atau ke siapalah.
intinya tidak kena takut partner. Kami betul-betul membantu setelah kami bedah anatomi perkaranya, kami akan lihat maka akan ketahuan ya ini adalah memang ketidakadilan atau memang tujuannya tidak baik, tujuannya tidak benar. Maka dengan sendirinya kami akan membantu yang benar. Oke, baik. Pak Dimyati, terima kasih. Ini setelah ini Anggun masih mau ikut kegiatan Bapak yang lain dan masih mau tahu tentang anatomi sumber partner, dan nanti Anggun akan ajak teman-teman dari tim Suara Dapil. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan gali lebih dalam lagi apa saja kegiatan dan program yang sudah dibawakan oleh Bapak kesayangan kita ini sebagai wakil rakyat di daerah pilihannya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Dapil. Setelah kami tim Suara Dapil berkunjung ke lembaga konsultasi hukum yang didirikan oleh Pak Dimyati, kami berkesempatan untuk mengikuti kegiatan beliau berikutnya, yaitu mengunjungi untuk mengawasi sejauh mana pembangunan kantor Polres Pandeglang yang sudah hampir selesai. Di sana kami tidak hanya melihat terkait pembangunan, namun sebelum berkeliling, kami diberikan kesempatan untuk mendengar diskusi sedikit mengenai pemaparan program-program baru yang akan dilakukan Polres Pandeglang. Para pejabat utama segera masuk ke ruangan Kapolres, ada kunjungan reses dari Komisi 3 DPR RI dalam rangka untuk menampung dan menerima aspirasi dari Polres Pandeglang. Silakan ditunggu sekarang. Lengkap ya. Jadi good, pasukan Polres lengkap sekali. Tapi kita juga kan ingin mengecek juga ada persoalan apa di Pandeglang, kedua kejahatan apa yang tangani oleh Reskrim, dan problem-problem apa yang ada, terus juga kebutuhan Polres, keperluan apa lagi, sarana prasarana sudah gedungnya bagus, apakah peralatannya juga sudah lengkap. Nah, kalau misalnya belum kan kita termasuk tadi harapan Pak Kapolres adalah polsek-polsek. Polsek-polsek ini kan masih banyak yang belum layak gitu, sarana prasarananya. Jadi kita juga ingin dapat masukan dari Polres, gambarannya seperti itu. Nanti kita akan mengecek pelayanan terpadu di Polres Pandeglang ini. Saya rasa di Banten baru Pandeglang nih, saya rasa begitu pelayanan terpadu, atau mungkin ada daerah lain Pak Kapolres seperti ini punya bangunan tersendiri. Nanti kita cek ya. Kalau memang diperkenankan, mungkin kami akan menyampaikan apa yang sudah kami boleh, sehingga mungkin dapat masukan dari Bapak. Oke, siap. Berikutnya dukungan asrama nih Pak. Ini maksudnya ada kaitannya dengan kehadiran Pak. Jadi di Polsek kami mendatakan ketidakhadiran anggota Pak. Jadi sangat minim anggota ini hadir di Polsek karena rata-rata tidak mempunyai tempat tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Seperti contoh di Polsek Cibaliung, di Kesik, kemudian Unjul, kemudian Bojong, itu rata-rata tinggalnya itu di Pandeglang Kota, ada juga yang di Serang, bahkan ada di Tangerang. Jadi kami pun kalau marahin mereka, mereka beranggapan saya udah di sini Pak, mau dipindahin kemana lagi? Jadi tidak mau memberikan motivasi kepada mereka, yang penting mereka hadir. Saat kami cek, memang asrama ini belum terhubung Pak. Alhamdulillah mungkin dengan kehadiran Bapak
setiap polsek itu bisa ada Bagus masukannya, bagus. sehingga bisa mendukung kehadiran anggota di polsek-polsek, Pak. Karena dengan adanya kesenjangan ini, Pak, ini menimbulkan masalah, Pak. Iya. Masalah jumlah anggota yang melanggar tahun 2019 itu kurang lebih berapa ya? 24 Pak. 24. Jadi alhamdulillah dari Januari sampai sekarang ini tidak ada anggota yang melakukan pelanggaran, dan mengucapkan terima kasih kepada para kabak, kasat, dan para kapolsek. Mungkin itu Pak sebatas perkenalan kami dan yang telah kami lakukan. Kan kita lihat tadi dari begitu kita meluncur, kita lihat kan semrawut di mana Pasar Pandeglang. Nah, kita bertanya Pak Polisi nih, Pak Kapolres, gimana penertiban itu? Ternyata Pak Kapolres sudah menjelaskan. Coba tolong dijelaskan Pak Kapolres, biar tertib bagaimana tuh? Yang pertama kami lakukan adalah kemarin kita lakukan identifikasi lapangan bersama-sama, Pak. Dari identifikasi ini kami temukan yang pertama antara tempat parkir motor R2 dengan R4 ini tidak terkelola dengan baik, sehingga petugas parkir itu merasa kesulitan karena di sini ada motor, kemudian di sana juga ada motor lagi. Karena jumlah motornya banyak, sehingga harus ngasih tahu orang per orang. Ini belum ada sistem pengelolaan yang baik, Pak. Nah, ini mungkin perlu dikelompokkan antara R2 dan R4 sehingga bisa tertib. Kemudian yang berikutnya perlu adanya wajah yang agak baru tapi bisa dijangkau. Salah satunya di jalan itu, Pak. Rencananya kami pasang pot-pot bunga, Pak. Itu mungkin bisa dijangkau, tapi paling tidak masyarakat yang lewat melihat, oh ternyata sudah ada yang berubah meskipun sedikit. Namun kalau dibagusin semuanya trotoar lain-lain itu membutuhkan proses yang panjang, Pak. Jadi mungkin yang bisa dijangkau itu, Pak. Nanti saat terakhir kita akan sampaikan ke Pak Kapolri. Ya, bahwa nanti kita rapat dan DPR juga nanti bersama pemerintah harus menganggarkan juga untuk asrama. Anggaran polisi itu cukup besar, tapi kan juga kebutuhannya besar. Nanti kita lihat, kita berharap prioritas itu asrama untuk para polisi. Memang problemnya kalau dilihat kenapa mereka tidak disiplin, tadi rumahnya jauh-jauh karena tidak didukung asrama. Setelah ini kita mau lihat pelayanan terpadu yang ada di sini, Pak Kapolres. Mungkin kalau mau lihat di pertahanan Polres. Oh iya, nanti kita mau lihat juga, kita mau lihat toiletnya juga bersih nggak, gitu. Iya. Pertama yang kita harus lihat itu toiletnya. Kalau toiletnya bersih, berarti insya Allah lainnya bersih. Kita langsung jalan sekarang? Oke, kita jalan. Usai dari diskusi, kami lanjut berkeliling melihat progres pembangunan Polres Pandeglang, di mana ternyata banyak sekali gedung yang disediakan memang untuk dijadikan gedung layanan satu pintu yang dibutuhkan masyarakat. Dikerjakan oleh Mandiri ya, ini untuk parkir. Rencana buat Kalau ini rencananya mau kami lanjutkan, Pak, karena mangkrak lama, Pak. Jadi awalnya apa ya ini? Asrama. Itu zamannya Pak Anwar, masalah Pak Anwar. Daripada jadi sarang nyamuk. Iya betul. Itu yang itu apa ya, bangunan warga juga? Warga. Mulai juga. Ya.
Usaha Samsuri. Ini apa Pak? Gudang, Pak. Oh, ini Gudang material untuk Ini masuknya dari mana dia? dari depan. Yang Parandil itu ya? Iya. Parandil. Ini rencana musola Pak Kapolres. Swadaya apa gimana? Swadaya ya? Saya rencananya mau kami tembok tutup semua Pak. Jadi Iya, siap bagus. semua. Hingga seorang anggota terpilih pun turut mengikuti tes pembuatan SIM yang disediakan Polres Pandeglang untuk masyarakatnya. Dah? Bagus jelek? Berapa? Pemirsa, sungguh perjalanan yang menyenangkan kali ini. Bisa mengikuti anggota Dewan terpilih yang betul-betul kembali kepada masyarakatnya. Ya pemirsa, itulah tadi program Suara Dapil kali ini. Semoga tayangan pada kali ini mampu menggugah Anda untuk terus memberikan atau menyampaikan aspirasi Anda kepada Dewan Perwakilan yang terpilih di daerah Anda masing-masing. Dan dari kawasan Pantai Carita, Pandeglang, saya Anggun Oktarini, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode berikutnya.